إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang begitu banyak, terutama nikmat kita di atas agama Allah, di atas agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat yang paling besar yang harus terus kita memohon kepada Allah supaya kita istiqamah di atas agama yang hak ini dan diwafatkan di atasnya. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Dan tak lupa juga kami mewasiatkan kepada diri kami sendiri dan kepada jamaah seluruhnya untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenarnya, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, penyimpangan dari akidah yang benar adalah kehancuran dan kesesatan. Karena akidah yang benar merupakan motivator utama bagi amal yang bermanfaat. Tanpa akidah yang benar, seseorang akan menjadi mangsa bagi persangkaan dan keraguan-raguan yang lama-kelamaan mungkin menumpuk dan menghalangi dari pandangan yang benar terhadap jalan hidup kebahagiaan, sehingga hidupnya terasa sempit, lalu ia ingin terbebas dari kesempitan hidup itu dengan menyudahi hidup, sekalipun dengan bunuh diri, sebagaimana yang terjadi pada banyak orang yang telah kehilangan hidayah akidah yang benar. Masyarakat yang tidak dipimpin oleh akidah yang benar merupakan masyarakat bahimi atau hewani, tidak memiliki prinsip-prinsip hidup bahagia, sekalipun mereka bergelimang harta, tetapi terkadang justru sering menyeret mereka pada kehancuran.
sebagaimana yang kita lihat pada masyarakat jahiliyah, karena sungguhnya kekayaan harta memerlukan tujuan atau taujih, pengarahan dalam penggunaannya, dan tidak ada pemberi arahan yang benar kecuali akidah yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah." Hai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam ayat yang lain, "Walaqad ataina Dauda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahul hadid an i'mal sabighatin wa qaddir fis sard wa'malu salihan inni bima ta'maluna basir." Dan sungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, "Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya, yaitu buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya aku melihat apa yang kamu kerjakan." Kaum muslimin yang dirahmati Allah, maka kekuatan akidah tidak boleh dipisahkan dari kekuatan materi. Jika hal itu dilakukan dengan menyimpang ke akidah batil, maka kekuatan materi akan berubah menjadi sarana penghancur dan alat perusak, seperti yang terjadi di negara-negara kafir yang memiliki materi tetapi tidak memiliki akidah yang benar. Maka dari sini para jamaah yang dirahmati Allah, kita akan menyebutkan beberapa sebab penyimpangan dari akidah yang benar. Yang pertama adalah kebodohan terhadap akidah yang sahihah, akidah yang benar, karena tidak mau atau enggan mempelajari dan enggan mengajarkannya, atau karena kurangnya perhatian terhadapnya, sehingga tumbuh satu generasi yang tidak mengenal akidah yang benar dan juga tidak mengetahui lawan atau kebalikannya. Akibatnya mereka meyakini yang hak sebagai sesuatu yang batil dan yang batil sebagai sesuatu yang hak, sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Innama tanqudu ural islami urwatan urwah idza nasha fil islam man la ya'riful jahiliyah." Sesungguhnya ikatan simpul Islam akan pudar satu demi satu manakala di dalam Islam terdapat orang yang tumbuh tanpa mengenal kejahiliahan. Yang kedua adalah ta'assub atau fanatik kepada sesuatu yang diwarisi dari bapa dan nenek moyangnya, sekalipun hal itu batil, dan mencampakkan apa yang menyalahinya sekalipun itu benar, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun." Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab, "Tidak, tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami." Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun dan tidak mendapatkan petunjuk? Yang ketiga, yaitu taklid, ikut-ikutan secara buta dengan mengambil pendapat manusia dalam masalah akidah tanpa mengetahui dalilnya dan tanpa meneliti seberapa jauh kebenarannya, sebagaimana yang terjadi pada golongan-golongan seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah golongan yang salah satu prinsip keyakinan mereka adalah mengedepankan akal di atas wahyu Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Jahmiyah dan yang lainnya. Mereka bertaklid kepada orang-orang sebelum mereka dari para imam-imam yang sesat, sehingga mereka juga sesat jauh dari akidah yang benar. Yang keempat, yaitu gulu, berlebihan dalam mencintai para wali dan orang-orang saleh, serta mengangkat mereka di atas derajat yang semestinya, sehingga meyakini pada diri mereka suatu yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah, baik berupa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat.
juga menjadikan para wali itu sebagai perantara antara Allah dengan makhluknya, sehingga sampai pada tingkat penyembahan para wali tersebut dan bukan penyembahan Allah Ta'ala. Mereka bertakarrub, beribadah kepada kuburan para wali itu dengan hewan kurban, dengan doa istighasah dan meminta pertolongan, sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Terdapat orang-orang saleh ketika mereka berkata, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kalian meninggalkan sembahan-sembahan kalian, dan jangan pula kalian meninggalkan Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq dan Nasar. Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq dan Nasar adalah nama berhala-berhala terbesar pada kabilah-kabilah kaum Nabi Nuh, yang semuanya mereka adalah nama orang-orang saleh. Dan demikianlah yang terjadi pada pengagung-pengagung kuburan di berbagai negeri sekarang ini. Kemudian yang kelima, kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebab penyimpangan adalah ghaflah atau lalai terhadap perenungan ayat-ayat Allah yang terhampar dan terbentang di jagat raya atau dikenal dengan ayat-ayat kauniyah, dan ayat-ayat Allah yang tertuang di dalam kitabnya, yaitu ayat-ayat Qur'aniyah. Di samping itu juga terbuai dengan kemajuan teknologi dan kebudayaan, sampai-sampai mereka mengira bahwa itu semua adalah hasil karya manusia semata, sehingga mereka mengagung-agungkan manusia serta menisbatkan dan menyandarkan seluruh kemajuan itu kepada jerih payah dan penemuan manusia semata. Sebagaimana kesombongan Qarun yang mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi, sungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Begitu juga dalam ayat yang lain, innama utituhu ala ilm, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena kepintaranku. Mereka tidak berpikir dan tidak pula melihat keagungan Allah yang telah menciptakan alam ini dan yang telah menyimpan berbagai macam keistimewaan di dalamnya, juga yang telah menciptakan manusia lengkap dengan bekal keahlian dan kemampuan guna menggali dan memanfaatkan sumber daya alam itu untuk kepentingan manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan perbuatan kamu. Dalam ayat yang lain, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard wa ma khalaqallahu min syai'in wa an 'asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya kebinasaan mereka, maka kepada berita manakah lagi mereka akan beriman selain kepada Al-Quran. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa anzala minas samai ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Yang artinya, Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rizki untukmu. Dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menundukkan pula bagimu sungai-sungai. Dan Dia telah menundukkan pula bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya. Dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan Dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang kamu memohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu dapat menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat banyak mengingkari nikmat Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keenam dari sebab penyimpangan adalah pada umumnya rumah tangga sekarang ini kosong dari pengarahan yang benar menurut Islam. Padahal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi.
setiap bayi itu dilahirkan di atas dasar fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang kemudian membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Jadi orang tua mempunyai peran dalam meluruskan jalan hidup anak-anaknya. Kemudian yang ketujuh, para jamaah yang dirahmati Allah, enggannya media pendidikan dan media informasi melaksanakan tugasnya, kurikulum pendidikan. Kebanyakan tidak memberi perhatian yang cukup terhadap pendidikan agama Islam. Bahkan ada yang tidak peduli sama sekali. Sedangkan media informasi, baik cetak maupun elektronik, berubah menjadi sarana penghancur dan perusak moral dan agama, atau paling tidak hanya memfokuskan pada hal-hal yang bersifat materi dan hiburan semata, tidak memperhatikan hal-hal yang dapat meluruskan moral dan menanamkan akidah serta mengikis aliran-aliran sesat. Dari sini muncullah generasi yang telajang tanpa senjata, yang tak berdaya di hadapan pasukan kekufuran yang lengkap persenjataannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita mencari cara untuk menanggulangi penyimpangan di dalam akidah. Di antara caranya adalah pertama, kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahihah untuk mengambil akidah yang benar, sebagaimana salafus saleh mengambil akidah mereka dari keduanya. Tidak akan membuat baik akhir umat ini kecuali apa yang telah membuat baik pendahulunya. Juga dengan mengkaji akidah aliran sesat dan mengenal syubhat-syubhat mereka untuk kita bantah dan kita waspadai, karena siapa yang tidak mengenal keburukan dikhawatirkan terperosok ke dalamnya. Kemudian yang kedua, yaitu hendaknya kita memberikan perhatian pada pengajaran akidah yang benar, akidah para salaf di berbagai jenjang pendidikan, memberi jam pelajaran yang cukup serta mengadakan evaluasi yang ketat dalam menyajikan materinya. Yang ketiga, harus ditetapkan kitab-kitab salaf yang bersih sebagai materi pelajaran, sedangkan kitab-kitab golongan yang menyimpang harus dijauhkan. Kemudian juga hendaknya kita menyebarkan para dai yang meluruskan akidah umat Islam dengan mengajarkan akidah para salaf serta menjawab dan menolak seluruh akidah yang batil. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.